Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Hayol Fadli MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah fitoterapi dan bioaktivitas. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi tentang penyakit depresi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Miftahul Jannah dan saya sendiri Fonia Aidesti. Pada kali ini kami akan membahas materi yang pertama itu ada pengertian, yang kedua penyebab, yang ketiga gejala, dan yang keempat itu tanaman obat. Yang pertama itu depresi. Apa sih depresi? Kita sering mendengar kata-kata depresi di lingkungan sekitar kita seperti di televisi, di koran, ataupun di media sosial. Banyak berita yang beredar tentang mahasiswa atau mahasiswi yang bunuh diri karena depresi. Nah, depresi ini sendiri merupakan penyakit gangguan mental yang ditandai dengan perasaan tertekan secara terus-menerus yang dapat mempengaruhi suasana hati, perilaku, maupun kesehatan fisiknya. Depresi ini dapat terjadi kepada anak-anak, remaja, maupun orang tua. Selanjutnya itu ada antidepresan. Antidepresan ini adalah obat yang dapat digunakan untuk pengobatan depresi. Kadar neurotransmitter, terutama norepinefrin dan serotonin dalam otak sangat berpengaruh dalam keadaan depresi dan gangguan sistem saraf pusat. Yang kedua itu ada penyebab depresi. Penyebab depresi itu dapat terdiri dari berbagai penyebab. Yang pertama itu ada faktor genetika. Faktor genetik penyebab depresi memberikan pengaruh yang cukup besar pada orang yang mempunyai garis keturunan gangguan mental ini. Bagi orang yang mempunyai anggota keluarga, baik orang tua ataupun saudara kandung, memiliki risiko yang lebih rentan terkena gangguan depresi. Contohnya, jika kita menyaksikan anggota keluarga yang mengalami depresi, juga semakin mempersulit keadaan kita. Selanjutnya, yang kedua itu ada penyebabnya biokimia. Perbedaan kimia pada otak dapat mempengaruhi depresi pada penderitanya. Ini terkait dengan ditemukannya perbedaan kondisi pada otak orang-orang yang memiliki depresi dengan otak orang yang tidak memiliki depresi. Contohnya, bagian hipokampus yang terlihat lebih kecil. Hipokampus ini sendiri adalah bagian kecil dari otak yang vital bagi penyimpanan ingatan. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Depresi seringkali dipicu oleh situasi kehidupan yang sangat menegangkan atau peristiwa lain seperti kematian orang yang dicintai, pindah tempat tinggal, pindah sekolah atau perceraian. Kesulitan keuangan juga bisa dapat memicu depresi ini terjadi. Yang keempat itu ada faktor psikologis. Selanjutnya itu ada gejala depresi. Gejala depresi itu dibagi menjadi dua, ada biologis dan emosional. Biologis itu contohnya seperti retardasi pemikiran dan gerak. Itu terjadi kepada orang-orang yang memiliki mental yang di bawah rata-rata. Kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu. Gangguan tidur seperti kesulitan tidur saat malam hari dan kehilangan ketertarikan terhadap kesenangan. Yang emosionalnya itu contohnya seperti perasaan sengsara, tidak acuh, pesimis, dan rendah diri. Perasaan bersalah walaupun dia tidak melakukan suatu kesalahan, tapi dia tetap merasakan perasaan yang bersalah. Perasaan tidak puas dalam melakukan sesuatu, tidak dapat memutuskan pilihan dan kehilangan motivasi. Selanjutnya yaitu tanaman herbal yang berfungsi sebagai antidepresan. Yang kami bahas di sini ada mengkudu, kopi, cakar kucing, dan kunyit. Yang pertama itu ada buah mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia. Bagian yang digunakan dari buah mengkudu ini adalah bagian buahnya dengan senyawa aktif antidepresannya flavonoid atau kaempferol dan quercetin. Pada hewan uji mencit, dosis efektifnya itu 500-750 mg per kilogram. Tanaman yang kedua ada cakar kucing dengan nama latin Uncaria rhincopila. Bagian yang bermanfaat dari cakar kucing ini adalah bagian batangnya. Adapun senyawa aktif yang berfungsi sebagai antidepresan pada tanaman cakar kucing yaitu flavonol atau katekin dan epikatekin. Pada hewan uji mencit, dosis efektif pada range 10-40 mg per kilogram. Lalu yang ketiga ada kopi dengan nama latin Coffea st. Bagian yang bermanfaat dari kopi ini adalah bagian bijinya yang berfungsi sebagai senyawa aktif antidepresannya itu adalah kafein.
Pada hewan uji mencit, dosisnya efektif pada 10-50 mg per kilogram. Lalu yang terakhir itu ada kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Bagian yang bermanfaat pada kunyit ini ialah bagian rimpangnya dengan yang memiliki senyawa aktif antidepresannya itu bernama kurkumin. Pada hewan uji mencit, dosisnya efektif pada range 10-80 mg per kilogram. Adapun cara mengolah atau cara pemakaian herba sebagai senyawa antidepresan yaitu salah satunya dengan cara kunyit dijadikan sebagai bumbu atau rempah pada masakan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengolah tanaman herba sebagai antidepresan yaitu dengan cara merebus kunyit dan jahe. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu ada kunyit, jahe, jeruk nipis, air, garam, daun pandan, dan gula merah. Cara pengolahannya itu dengan memotong kunyit dan jahe ditambahkan dengan jeruk nipis yang sudah diambil ekstraknya ditambah dengan garam, daun pandan, dan gula merah direbus lalu diminum airnya. Nah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.